Halo, 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 dan halo, apa kabar semuanya teman-teman netizen dan sahabat-sahabatku semuanya. Iya, nontonin kasus Vina yang beberapa bulan ini ya, 1 bulan ini ya. Jadi semakin kesini kasus ini tidak semakin terang, tapi semakin ruwet, semakin bulat, semakin apa ya, bikin kita bingung ya dari kemarin awal sampai sekarang. Dan kita tuh semuanya saksi-saksi yang zaman dulu ini nggak ada, sekarang sudah speak up semuanya. Termasuk juga Aib, terus Mel-Mel dan sebagainya. Aib di 8 tahun yang lalu ketika kasus ini disidangkan, dia tidak datang ke persidangan. Sekarang ketika kasus ini viral, dia tiba-tiba speak up. Dan ada lagi seperti Pak Mandor yang tahu memang pasca kejadian itu, tapi dia tidak tahu pada saat kejadian, tapi dia tahu kejadian itu di mana posisi-posisi, dan itu tidak sinkron dengan apa namanya itu, rekonstruksi ya. Jadi rekonstruksi prarekonstruksi ini, eh, Pak Mandor ini menyatakan bahwa korban tidak ada di sini. Nah, itu ribetnya di situ. Dan ini ada lagi, namanya adalah Pak Rana. Dia adalah tukang ojek dan dia tahu saat korban, si Eki dan Vina ini terlibat duel ya. Dengan siapa? Coba kita dengarkan baik-baik, kita simak baik-baik ya. Bahkan Pak Rana ini dipanggil ke persidangan untuk bersaksi. Tapi apa yang terjadi? Apakah Pak Rana ini tahu siapa sebenarnya pelaku yang menghabisi 2 korban ini? Apakah 8 orang yang sudah menjadi terpidana itu ataukah yang lainnya? Apakah Peggy Setiawan termasuk juga? Coba kita lihat bagaimana ini kesaksiannya ya. Saya kan berangkat ngojekan jam 10 kurang seperempat arah Polres Tukudal. Nah, balik lagi kan bawa belanjaan. Nah, nyampe di atas tol tuh ada motor uber-uberan dua. Nah, pas di tengah-tengah itu dia langsung dipotong si yang ada perempuannya tuh. Nah, potong berhenti terus dia gulet. Nah, saya jadi berhenti lagi pas ada orang berantem tuh. Saya pisah. Pas pisah tuh dia tuh mau, kamu tuh masih kecil jangan berantem, masih pada sekolah. Udah sana bubar. Nah terus dia bubar turun. Nah dia bubar turun ya saya bawa belanjaannya arah Kali Tanjung kan, arah Kali Tanjung. Ya terus balik lagi itu ke situ kan. Soalnya kan 3 balik saya tuh. Bapak tahu persis wajah-wajahnya mereka? Ya tahu ya, orang jarak deket sih. Itu Vina yang lagi iya. Yang laki-lakinya Eki itu. Iya, orang jarak deket sih misalnya juga. Ya terus. Nah, kalau kesaksian ini memang bisa, mungkin ya, kalau memang benar ini bisa dipertanggungjawabkan karena jaraknya dekat dan dia sempat juga melerai ya perkelahian antara korban ini dengan pelaku ya pada saat itu kan ya. Lain dengan Aib, kalau Aib hanya dengan pandangan 100 meter dan dia keburu-buru meninggalkan tempat karena takut, dan itu ya sudah sepantasnya kalau pihak kepolisian ini memeriksa Aib juga ya, dan juga Mel-Mel harus, karena ketika sudah memberikan keterangan palsu, tentu juga kita tahu sendiri bahwa ancamannya adalah 9 tahun, dan ini yang membuat ricuh juga di situ, bro. Kesaksian-kesaksian yang seperti itu ya. Jadi bagaimana teman-teman semuanya, kita lanjut ini dulu ya. Terus kejadian meninggal sih paginya tuh. Kalau yang pelaku ininya yang ngejar itu tahu nggak wajahnya? Ya ingat ya, tahu sih wajahnya. Gimana Pak ciri-ciri? Ya ciri-cirinya kan sama kayak yang meninggal. Perawakannya sama, pokoknya sama aja. Pelaku yang ngejar? Iya, sama. Soalnya tuh tiga-tiganya tuh sama. Muka-mukanya. Iya, ya berdirinya sama, badan-badannya tuh sama. Nah, ini yang bingung, bro ya. Jadi ada yang tahu ini, Pak Rama ini ya. Jadi perawakannya sama dengan korban yang meninggal. Jadi mungkin
tingginya sama atau gayanya sama atau mungkin bagaimana ini kita kurang tahu juga ya. Kita lanjut dulu. Ataukah pakai jaket yang sama atau rambutnya sama atau bagaimana ini kita lanjut dulu ya. Sama semua. Rambutnya gimana? Keriting? Ya rambutnya kan Biasa. ya biasa sama itu. Terus kemudian Bapak setelah ngantar sayuran balik lagi ke situ atau gimana? Ya balik lagi. Karena kan tiga balik. Apa yang Bapak lihat? Ya di situ nggak ada sih. Nggak ada bekas-bekas, Nggak ada. Soalnya sampai jam 1 kalau saya itu balik itu 3 kali. Nggak ada kejadian apa? Nggak ada. Nah, Bapak tahu di situ ada kecelakaan atau pembunuhan dari mana? Jam berapa? Itu pagi Jam berapa? setengah 7. Setengah 7. Itu masih di lokasi? Masih di lokasi. Saya narik sih ngojek Ah, di bawah tol tuh. ah. Nah kan masyarakat pada ngomong itu ada mayat di bawah tol. Setengah 7 kan. Nah laki-laki sama perempuan. Kata saya tuh malam itu tuh Bu yang berantem itu. Berarti ninggalnya di bawah, berarti berantemnya di bawah lagi kata saya tuh. Malam udah dipisah sama saya, berarti berantem lagi di bawah. Gitu. Dari Bapak yang Bapak kenal yang kejar-kejaran itu, ada nggak di antara mereka yang terdakwa? Oh ya nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Berarti mereka bukan pelakunya? Bukan. Yang dua itu? Nah ini bro, ini perlu kita tahu semuanya ya. Pak Rana ini menyatakan bahwa yang terpidana yang sekarang sudah di penjara itu seperti Sudirman, Eka Sadi dan sebagainya itu bukan pelakunya, dia ngomong sendiri dan dia mengatakan bahwa kejar-kejaran hanya 2 motor ya, jadi mungkin 2 orang dengan 2 orang atau begitu atau bagaimana teman-teman semuanya ya. Jadi bukan pengeroyokan geng motor, bukan ini sesuai dengan kesaktiannya Rana ya. Kan saya kan sempat di pengadilan Pak. Kesaksiannya? Kesaksian 2 kali. Didengar nggak kesaksiannya? Ya didengar sih. Nah, tapi katanya gimana? Ya Nggak menjadi pertimbangan? iya nggak ada, biasa aja. Iya, ini yang menarik bro. 2 kali Rana ini menjadi bersaksi di persidangan dan 2 kali ya didengar saja tapi tidak dihiraukan atau bagaimana ya, kurang tahu juga ya. Tapi yang jelas dia juga bersaksi, ketika sudah bersaksi itu disumpah dan itu harus menyatakan apa yang dilihat, apa yang didengar dan apa yang dirasa, tentunya seperti itu ya. Sama dengan Pak Wandor kemarin. Dilakukan apa Pak ketika sudah tahu bahwa di situ ada orang meninggal, Bapak ke situ ke lokasi atau enggak? Ya enggak, kita lagi ngojek sih Pak. Lagi buru-buru kirim belanjaan lagi dari masyarakat yang ngomong tuh. Jadi kita lah ngapain ngurusi gitu, malu berantem anak itu tuh. Oh ninggal di sini di bawah gitu. Bapak meyakini bahwa yang terdapat sekarang bukan pelaku Bukan. yang malam itu? Bukan. Itu kan orang 2 pelaku Pak. Nah ini bro, ada lagi nih. Berarti ada 2 motor ya, yang 2 korban, yang 2 pelaku. Jadi yang beredar karena dikeroyok geng motor itu terpatahkan oleh Rana ini. Bahkan Rana ini sudah disumpah dan menjadi saksi di pengadilan. Tapi dalam putusan jaksa, putusan hakim ya, itu dalam BAP-nya ya, saya kemarin mendengarkan bagaimana Pak Jogi itu dan Ibu Titin itu membacakan, itu memang terkait dengan geng motor. Nah ini kan rancu banget ini, bagaimana teman-teman semuanya, dan banyak kelemahan di sini ya di kasus Vina ini dari awal ya, dari awal kejadian memang banyak kelemahan. Ini saksi-saksi sudah banyak, kemarin Bang Mandor, sekarang Rana, dan saya yakin ada lagi ya. Kita lanjut dulu. Yang berantem kan orang 2. Kalau ini kan orang 8. Mereka menggunakan atribut apa gitu, geng motor? Enggak. Pakai kaos saja biasa. Okay. Kalau si Vinanya itu menggunakan rok atau pakai celana? Celana panjang atau pendek? Lupa ya. Tapi pakai celana si Vina. Karena kan kesaksian Suroto katanya celana dalamnya sempat melorot itu. Iya, bener tapi enggak? kan bener nggak itu? Oh ya enggak bener ya, orang pakai celana sih. Cuman kalau waktu di jalan layang kan di bawah tol tuh ninggal nih, emang si Pina nih ini di selumut ini. Apa berlumuran darah? Jadi di selumut kayak
pakai rokok tuh. Pakai rokok. Oh. Orang situnya kan pada bilang sih Seperti habis iya kayak disiksa tuh pakai rokok selumut-selumut. itu Bapak ngeliat sendiri. Orang masyarakat situ bilang. Oh, yang cerita. Iya cerita, kita kan narik, cuman kita kan gak mau lihat ngeri katanya tuh. Oh, kalau ini belum kuat karena dia tidak melihat sendiri. Ya, dia mengatakan bahwa Vina ini tangannya tersulut rokok, tapi dia tidak tahu sendiri ya. Itu dari rumor yang beredar di masyarakat. Karena kita tahu sendiri bagaimana ketika cerita-cerita dari mulut ke mulut itu bisa ditambahin, bisa dikurangi. Jadi kurang kuat juga kalau yang ini ya. Kita lanjut dulu. Orang malam aja udah dipisah masih ninggalnya di bawah gitu. Orang masyarakat kan pada ngomong. Cuman kita kan tetap narik aja ke arah kaki Tanjung. Waktu kejadian itu di atas atau di bawah flyover, Pak? Ya kalau berantem mah di atas. Nah, ditemukannya jenazah itu Di bawah. di bawah. Iya, jadi seperti itu bro ya. Jadi semakin hari kita mengikuti kasus Vina ini, semakin ruwet, semakin bingung dan juga semakin bikin pusing ya. Saya yakin seperti itu karena tiba-tiba ada kesaksian baru, dan itu kontradiksi. Ada yang memberatkan, ada yang meringankan, ada yang tahu dari jarak 100 meter, ada yang tahu dari dekat, dan ada dua yang memang dipanggil dari ke persidangan pada tahun 2016 itu adalah Pak Mandor dan Rana ini untuk memberikan kesaksiannya di sidang Vina itu dan Eki ya tentunya ya. Bagaimana teman-teman semuanya ya? Saya kira banyak kelemahan di kasus ini ya. Harusnya memang dari awal lagi ya. Dari awal pun saya mengikuti dari awal, di mana awal-awalnya pada saat Pak Jogi dan Bu Titin ya itu menyatakan bahwa BAP itu tidak sesuai dengan putusan hakim, itu yang menjadi tanda tanya besar ya. Kenapa tidak sama gitu kan ya. Dari hasil otopsi juga ya. Kalau hasil otopsi menurut forensik di kedokteran di situ ya, itu menyatakan bahwa meninggal karena benda tumpul ya, bukan karena tusukan yang di putusan hakim itu. Jadi bingung juga ya. Mungkin dari awal ya ini harusnya Rudiana ya yang selaku pada saat itu memang menjadi reskrim narkoba pada tahun 2016 itu memang harus mungkin diberi keterangan dipanggil untuk memberikan keterangan supaya jelas terang gitu ya. Ya, dan sepertinya sudah propam sudah datang ke Cianjur kota sana, dan saya tidak tahu apakah sudah diberi dipanggil untuk Rudiana ini diminta keterangan atau bagaimana, kurang tahu juga ya. Itu yang ditunggu-tunggu masyarakat. Karena begini, ketika video itu membahas kasus Vina dan Eki ya di Cianjur itu, pasti komentarnya itu panggil tentang Rudiana ya, tentang Aibtu Rudiana itu kan di tulisan itu banyak banget gitu kan ya, dan netizen banyak menanyakan kemana ini Bapak Rudiana ini, itu kan itu yang jadi mungkin ganjelan di publik, mungkin pertanyaan besar publik, kemana Bapak Rudiana ini, sementara semuanya sudah speak up, mulai dari keluarga Vina, keluarga Sudirman Saka, termasuk juga pengacaranya, dan semuanya sudah speak up dan tentu dengan argumen mereka masing-masing. Sementara Pak Rudiana kemana, kita juga tidak tahu ya. Itu yang menjadi pertanyaan publik, dan ini memang benar-benar kasus besar dan sudah menjadi perhatian publik. Tentunya ya harus cepat-cepat, karena ketika kasus ini berlama-lama dan tidak menjadi kepuasan masyarakat Indonesia, saya yakin bahwa kepercayaan masyarakat kepada kepolisian Republik Indonesia akan merosot. Itu saya yakin seperti itu. Ini aja sudah mulai ya, mulai ada penurunan, dan terbukti dengan coba kalian lihat di komentar-komentar ketika ada channel, ada video yang membahas Vina, pasti itu semuanya ya. Jadi tolong untuk Kapolri ya, Bapak Sigit harus didorong terus ini
biar cepat selesai masalah ini dan terang benderang dan masyarakat puas tentunya kan gitu. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Kita tunggu lagi. Saya yakin pasti ada kesaksian lain ya. Karena ya begitulah. Ruwet 8 tahun masih baru ditangani sekarang ini karena ada film yang viral itu kan. Seandainya tidak ada filmnya sudah tenggelam ya, sudah tenggelam dan mungkin seandainya apa ya? Ya tidak ada film itu ya tidak seperti ini gitu kan ya. Dan kita beruntung, saya setuju, saya setuju banget karena ada film ini ya. Kelemahan-kelemahan itu bisa digali lagi kan gitu kan. Terima kasih. Kita ketemu lagi di video berikutnya yang lebih bikin mumet lagi ya. Salam sehat untuk kalian semuanya.